Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyum fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim adnabtuhu amdan aw khata'an sirran aw alaniyatan saghiran aw kabiran innaka anta ghaffarud dunubi sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi minal dhanbil ladzi a'lamu bihi wa minal dhanbil ladzi la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatami lima sabaqa an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama warasatul anbiya, para sesepuh bini sepuh, Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami takdimi beliau ibunya Safatul Ummah, penasihat Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, juga sebagai ketua umum organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat Pusat Rosari Ploso Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Al-Mukarram, beliau Bapak Tasrihul Atib Aziz, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarram, beliau Bapak Muhammad Subhi Ajarsani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, juga sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah.
Yang kami hormati segenap pengurus dan anggota organisasi Utundu di lingkungan Thariqat Sidikiyah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satu dari karunia kenikmatan kepada kita pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan kula panjenengan ini tansah lestari, amin ya robbal alamin. Hingga nomor kali salawat salam kunjung dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilatul uzma, pembawa ajaran agama Islam kangge gayu kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia wal akhirah. Beliau rahmatan lil alamin. Hingga nomor 3, syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng mursyid Thariqat Sidikiyah ingkang sampun bimbing kula lan panjenengan sedaya, bimbing rohani kula lan panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Sidikiyah. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu, termasuk murid-murid yang beruntung, termasuk murid Sidikiyah yang taat, sami'na wa ta'na, dan mudah-mudahan sebagai murid yang betul-betul bisa mencapai kehidupan yang selamat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kesempatan hari ini akan menyampaikan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahrun al-ayat. Sesungguhnya bilangan bulan bagi Allah, indallah bagi Allah, isna asyara syahrun, yaitu 12 bulan. 12 bulan itu 1 bulan Muharram, 2 bulan Safar, 3 bulan Rabiul Awal, 4 bulan Rabiul Akhir, 5 bulan Jumadil Ula, 6 bulan Jumadil Akhir, 7 bulan Rajab, 8 bulan Sa'ban, 9 bulan Ramadan, 10 bulan Syawal, 11 bulan Dzulqa'dah, 12 bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah bulan yang ke-12. Sebentar lagi bulan 12, yaitu bulan Dzulhijjah. Dinamakan bulan Dzulhijjah
atau dinamakan bulan haji, atau dinamakan bulan adha, bulan kurban. Dinamakan bulan haji, dinamakan bulan kurban. Dinamakan bulan haji karena bulannya ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Dinamakan bulan haji karena bulannya ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Wajib seumur hidup bagi orang yang belum pernah menunaikan haji. Ini tersebut di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat 97. Walillahi, dan ditentukan oleh Allah, ala nasi, kepada seluruh manusia, hijjul baiti, menziarahi Baitullah. Hijjul baiti, menziarahi Baitullah. Man, bagi orang, istato'a, yang mampu, ilaihi, kepadanya, sabilan, jalannya. Jadi haji itu bahasa Arab. Haji itu bahasa Arab, artinya ziarah. Jadi haji itu bahasa Arab, artinya ziarah, berkunjung. Umroh bahasa Arab artinya juga ziarah, berkunjung. Berkunjung kemana? Disebutkan dalam ayat tersebut, hijjul baiti, mengunjungi Baitullah. Hijjul baiti, mengunjungi Baitullah, bukan mengunjungi Mekah, bukan mengunjungi Madinah, melainkan mengunjungi Baitullah. Berhubung Baitullah itu ada di Mekah, jadi berkunjung ke sana. Jadi berkunjungnya di sana, di seluruh dunia ini, tempat Baitullah hanya ditentukan di Mekah. Jadi hanya ditentukan di Mekah. Jadi ibadah haji itu ibadah yang oleh agama tidak boleh dikerjakan di sembarang tempat di seluruh dunia ini, kecuali hanya di Mekah. Orang Eropa,
orang Asia, orang Australia dan sebagainya, kalau ingin melaksanakan ibadah haji harus ke Mekah. Puncaknya ritual haji itu wukuf di Arafah. Jadi puncaknya ritual haji itu wukuf di Arafah. Itu puncaknya. Ini menurut hadis Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hajju Arafah. Puncaknya haji itu wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti. Arafah artinya mengenal. Tempatnya disebut Padang Arafah. Inilah puncaknya haji. Jadi puncaknya haji wukuf di Arafah. Berhenti untuk mengenal apa atau apa yang dikenal di Arafah itu. Banyak orang yang ibadah haji, banyak orang yang wukuf di Arafah, tapi tidak tahu yang dikenal itu apa. Berulang-ulang wukuf, tapi tidak tahu yang dikenal itu apa. Yang dikenal itu adalah hakikat dirinya manusia. Jadi yang dikenal itu adalah hakikat diri manusia. Makanya tempatnya satu di Padang Arafah, waktunya satu, pakaiannya satu, hanya putih 2 helai tanpa jahitan, lepas dari macam-macam jahitan. Yang dimaksud jahitan itu apa? Yaitu berbagai macam statusnya di dunia, seperti sebagai pejabat, sebagai raja, sebagai mantri, sebagai menteri, sebagai orang kaya dan seterusnya. Itu semuanya hanyalah jahitan-jahitan saja. Jadi harus lepas semuanya. Tidak boleh ada jahitan-jahitan. Semuanya sama, semuanya putih, karena semua manusia itu ketika lahir semuanya putih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia hanya mempunyai 2 helai kain, dan itu menggambarkan semuanya akan wafat, dan semua manusia pada dasarnya adalah fakir. Tidak ada yang kaya. Yang kaya hanya Allah. Itulah hakikat diri kita. Jadi semuanya itu fakir. Semuanya Abdullah, hamba Allah, sama derajatnya. Jadi semuanya itu Abdullah, hamba Allah, sama derajatnya. Tapi anehnya, kadang-kadang sepulang dari sana, di sini tidak membawa asar Padang Arafah, masih merasa lebih baik
masih merasa lebih tinggi, masih merasa lebih dan lebih dari manusia lainnya, padahal sama. Jadi hakikatnya manusia itu sama, tidak ada pakaian raja atau lainnya. Begitu pula dengan tujuannya haji, tujuannya sama. Bulannya sama, harinya sama, tanggalnya sama, tempatnya sama. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang memang zaman kemajuan dan telah banyak mengalami kemajuan, baik di bidang pertanian, baik di bidang teknologi, baik di bidang transportasi, baik di bidang komunikasi, di bidang kedokteran dan sebagainya. Tapi si manusianya tidak mengalami kemajuan. Apakah perekonomian itu manusia? Apakah komunikasi itu manusia? Apakah transportasi itu manusia? Bukan, semuanya itu hanya Allah. Perekonomian bukan manusia, komunikasi bukan manusia, transportasi bukan manusia, semua itu hanya Allah. Jadi yang maju hanya ekonominya, transportasinya, komunikasinya, dan seterusnya, atau alatnya. Tapi manusianya, kemanusiaannya malah mundur jauh ke belakang, sampai bukan manusia tapi hayawan, brutal. Untuk apa ada kemajuan di berbagai sektor kalau kemanusiaannya malah mundur? Jadi jangan sampai terkecoh dengan kemajuan, tapi hanya kemajuan alam saja, bukan kemajuan manusianya. Buktinya banyak bentuk manusia, tapi dalamnya serigala, rakus, dan sebagainya. Apakah itu namanya maju? Manusia baru maju. Ingat, manusia baru maju kalau iman itu manunggal dengan kemanusiaan, itulah baru maju. Jadi yang dinamakan manusia maju adalah manusia kalau imannya itu manunggal dengan kemanusiaan, itulah manusia yang maju. Jadi kalau iman manunggal dengan kemanusiaan, maka manusia itu dinamakan manusia adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi bila tidak manunggal, bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, melainkan kemanusiaan yang dolim dan biadab.
dan itu adalah kemanusiaan yang mundur atau tidak maju. Kalau manusia itu maju, keadilan maju, keberadaban maju, maka semua yang maju-maju itu menjadi manis, dapat membahagiakan manusia. Tapi kalau yang maju itu hanya lainnya kemanusiaan, maka semuanya akan menjadi hampa, menjadi alat untuk kemunduran. Dan wukuf di Arafah itu memberikan pelajaran supaya manusia itu maju kemanusiaannya, mengerti masalah hakikat dirinya sendiri. Dinamakan bulan kurban. Bapak Ibu yang kami muliakan, bulan Dzulhijjah juga disebut bulan kurban. Kurban itu dari kata korban, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, inilah yang disebut kurban. Jadi kurban dari kata korban artinya mendekat, yaitu mendekat kepada Allah. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin tanaluhu taqwa minkum. Layana lallahu lahumuha wala dima'uha walakin yataluhu taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya kurban dan darahnya kurban, dan tetapi yang sampai pada Allah itu takwa dari kamu. Jadi yang menjadi kendaraan di akhirat nanti itu bukan kurban, bukan sapi, bukan kambing, melainkan takwanya. Takwa itulah yang menjadi kendaraan, yang menjadi korban. Jangan salah paham. Dikira kalau kurban sapi nanti sapinya akan dinaiki oleh 9 orang. Itu mustahil. Jadi yang sampai pada Allah itu takwanya. Berarti yang mengantar kita nanti atau yang menjadi kendaraan kita nanti itu takwa kita kepada Allah. Adapun yang dimaksud dengan takwa pada ayat itu adalah ikhlas. Karena satu-satunya benteng manusia yang tidak bisa ditembus oleh iblis hanyalah ikhlas. Iblis angkat tangan, tidak sanggup menerobos orang ikhlas.
Kalau hatinya tidak ikhlas, bagaimanapun pandainya manusia itu, bagi iblis tetap dianggap enteng, mudah untuk digelincirnya, mudah untuk ditipunya. Kalau hatinya ikhlas, iblis menyerah, merasa tidak bisa menggelincirkannya. Demikian pernyataan iblis di hadapan Allah. Ia menceritakan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Jadi iblis itu pernah ketemu kalau pangeran, menceritakan kelemahannya. Dan kita harus yakin hanya ikhlaslah yang tidak bisa ditembus oleh iblis. Jadi yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu keikhlasan kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengapa harus menyembelih kambing? Mengapa harus menyembelih sapi? Sapi dan kambing itu adalah hayawan, dan di dalam diri manusia itu ada nafsu hayawan, nafsu yang hanya senang makan, nafsu yang hanya senang minum, nafsu yang hanya senang tidur, tak punya malu. Itu nafsu hayawan. Jadi kalau ada orang yang tidak punya malu, itu masih punya nafsu hayawan. Nafsu hayawan kita itu bila tidak dikendalikan, kalau tidak dibunuh, hal negatifnya bisa menghalang-halangi kita untuk dekat kepada Allah, sehingga jauh diri kita ini kepada Allah. Bukan Allah yang jauh kepada kita, tapi kitalah yang jauh. Maka sembelihlah nafsu hayawan kita, jangan diumbar, jangan dibiarkan berlarut-larut. Orang yang mengikuti hawa, orang yang mengikuti nafsunya, dunia akan dijadikan neraka. Banyak orang muslim yang tahu dan pandai kitab-kitab, pandai tafsir-tafsir, pandai hadis-hadis, tahu itu barang haram, tahu itu uang untuk ibadah haji, tapi digarong. Siapa yang korupsi besar-besaran itu? Apa orang yang bodoh-bodoh? Bukan. Semuanya pandai-pandai. Banyak yang tahu Al-Quran, hadis, tahu, tapi yang diikutinya itu bukanlah perintah-perintah Allah, melainkan hawa nafsunya. Jadi mereka itu bertuhan kepada hawa nafsu. Lesannya membaca la ilaha illallah, tapi dalamnya berhala lainnya Allah. Itulah yang harus disembelih. Lambangnya kambing. Memang kambing itu sulit diatur. Kalau yang nuntut di muka, dia diseruduk,
Kalau yang nuntut di belakang mendahului sulit, makanya tidak ada dalam sirkus yang memakai kambing karena sulitnya, karena liarnya, apalagi nafsu amarohnya. Nafsu amarohnya brutal. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 amal yang paling dahsyat. Ada 3 amal yang paling dahsyat, yaitu 1, dzikrullahi fi kulli halin. Ingat kepada Allah dalam semua hal. Dzikrullahi fi kulli halin. Ingat kepada Allah dalam semua hal. Ingat kepada Allah di waktu lapar. Ingat kepada Allah di waktu sempit. Ingat kepada Allah di waktu sehat. Ingat kepada Allah di waktu sakit. Ingat kepada Allah di waktu gembira. Ingat kepada Allah di waktu susah. Jadi hendaklah selalu ingat kepada Allah, jangan sampai tenggelam, ditenggelamkan oleh macam-macam keadaan diri kita. Pikirnya harus selalu di atas. Inilah amalan yang paling dahsyat. Dzikrullahi fi kulli halin. Itu yang nomor 1. Kemudian amal yang nomor 2, al-insafu min nafsi. Al-insafu min nafsi. Kesadaran yang tumbuh dari diri kita sendiri. Al-insafu min nafsi. Kesadaran yang tumbuh dari diri kita sendiri. Kalau kita sadar sebagai makhluk, pasti percaya dengan Allah. Kalau kita sadar sebagai makhluk, pasti percaya adanya Allah. Kalau kita sadar sebagai orang yang berdosa, pasti bertaubat. Kalau kita sadar sebagai pemimpin, pasti akan jadi contoh yang baik. Kalau kita sadar sebagai makhluk sosial, pasti akan menolong kepada sesama manusia. Ini juga merupakan amalan yang sangat dahsyat. Kesadaran yang timbul dari diri kita. Kemudian yang nomor 3, al-infaku fil iqtar. Al-infaku fil iqtar,
menafkahkan harta benda kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, seperti para korban bencana tsunami, korban banjir, korban tanah longsor, korban gunung meletus, korban angin topan, korban angin puting beliung, dan lain-lain. Mereka semua sangat membutuhkan bantuan. Betapakah susahnya mereka. Ada yang sampai tubuhnya terbakar kena lava pijar, ternaknya mati, rumahnya roboh, sawahnya habis. Pastilah sangat membutuhkan uluran tangan. Tetapi anehnya, kadang dengan adanya bencana itu malah muncul orang yang sombong, muncul orang takabur, yang merasa bisa menanggulangi bencana. Bisakah bencana ditanggulangi? Itu adalah kesombongan. Rasul bersabda, man tawaddo'a lillahi rafa'allah. Barang siapa merendahkan diri di hadapan Allah, Allah mengangkat derajatnya. Mestinya yang benar itu bukan menanggulangi bencana, melainkan melayani atau membantu orang yang kena bencana, menjadi relawan, menafkahkan harta bendanya guna meringankan penderitaan korban bencana, walaupun kecil, bukan menanggulangi bencana. Ada yang aneh lagi, di tengah-tengah banyak tertimpa bencana, ada juga yang malah tari-tarian di atas penderitaan yang kena bencana, bersenang-senang di atas penderitaannya, beritanya orang yang kena bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekilas sehubungan dengan bulan Dzulhijjah. Jadilah man tawaddo'a lillah rafa'allah. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah mengangkat derajatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.